Ya, siap, gerak. Baik, terima kasih untuk hamba yang telah membawa kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Firman yang memimpin kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Sebab tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat juga di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam. Ada suka-cita kok? Baik, kita kalau mendengar firman Tuhan, maka ada baiknya kita senyum dulu. Karena orang yang penuh sukacita ialah orang yang telah menerima karunia Allah. Amin kok? Baik, tema yang saya ambil pada firman hari ini, siapa yang mendengar maka ia yang terpilih. Kita dalam kehidupan kita sering kita mendengar yang namanya teguran dari saudara, teman, orang tua, guru dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Dan firman pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendengarkan teguran dan bagaimana kita menegur dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan sekolah kita sering terjadi, bukan sering, setiap hari ditegur oleh guru cara berpakaian yang benar dan tata tertib yang harus kita lakukan. Tetapi selalu tegur menegur, tetapi banyak juga yang melanggar. Sehingga firman pagi hari ini mengajak kepada setiap saudara dan saya bahwa jika saudara dan saya mendengarkan bahwa saudara akan dipandang sebagai orang yang mengenal Allah, tapi jika kita tidak mendengarkan bahwa orang akan memandang kita sebagai orang yang tidak mengenal Allah di dalam kehidupan ini. Kita baca dalam ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara. Tiap hari kita ditegur oleh guru, bahkan yang ditegur berjanji maka iya saya akan berubah, tapi ia melanggar itu. Dalam hal ini kita telah menyangka kepada Tuhan, saudara. Tuhan bilang, lu dimanapun lu berada, apalagi yang pakai sumpah, itu Tuhan ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka melanggar itu. Maka pandang nama ia sebagai orang tidak mengenal Allah. Jadi saya mau bilang, bertobatlah saudara, karena Amsal bilang, sejelek apapun dosamu itu, merah semerah dosamu seperti daun kermisi akan diputihkan putih seperti salju, meskipun merah seperti daun kesumba akan diputihkan putih seperti bulu domba. Amin. Jadi berbuatlah yang baik dan selalu bertobat, karena teguran daripada Allah ialah teguran yang baik. Amin. Adapun teguran terhadap orang yang angkuh untuk dalam hal dunia, saya mau bilang, jangan kita angkuh terhadap dunia dan kita tidak mau patuh kepada aturan. Karena kita ingat, coba baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Tuhan berkata sedemikian, sebab semua yang ada di dalam dunia ialah keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi hal dunia kita harus tinggalkan itu. Kita harus ingat kepada Allah.
baru-baru di sini ada yang berbicara firman menggunakan handphone. Langsung bilang Matius ayat 15 dan sekian. Pasalnya tidak sebut. Saudara-saudara mendengarkan tapi tidak tahu bahwasanya itu adalah penyesat. Ada di dalam ayat Matius bilang penyesatan. Penyesatan itu dilakukan oleh apa? Oleh nabi-nabi yang palsu. Jadi kalau di situ langsung tegur saja. Jangan saudara menyesatkan orang dengan kata-kata saudara. Tegur. Kalau ia mendengarkan, maka pandanglah ia sebagai orang yang mengenal Allah. Tapi kalau ia tidak mendengarkan, maka pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Amin.